Motivasi saya ingin kuliah ini ingin mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Dan pastinya saya ingin mempunyai jenjang karir yang lebih bagus untuk pekerjaan saya sekarang ini. Di kampus Universitas Putra Batam sudah berbasis sistem digital. Kenapa? Karena untuk absensi kita sudah online. Dan untuk ujian kita tidak menggunakan manual lagi, tetapi kita sudah menggunakan komputer. Di Universitas Putra Batam ini saya sangat banyak dapat ilmu, terutama ilmu politik di prodi saya Administrasi Negara. Di mana ilmu politik tersebut saya terapkan di pekerjaan saya sekarang ini. Selain itu, saya ikut organisasi UKM Kesenian, di mana organisasi tersebut mengajarkan saya untuk berlatih, kerjasama dalam tim, dan berinteraksi satu sama lain. Fasilitas di Universitas Putra Batam ini sudah lengkap, terutama di laboratoriumnya. Kenapa? Karena di setiap prodi sudah disediakan laboratoriumnya masing-masing, seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, workshop teknik industri, dan peradilan seni. Selain itu, sistem informasi akademik mahasiswa pun sudah berbasis web. Sebelumnya saya SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, setelah saya lulus sekolah, saya langsung mengambil jurusan yang sejurusan dengan SMK saya, yaitu Teknik Komputer. Setelah saya jalani, ternyata minat saya tidak di sini gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kuliah, lalu saya masuk ke Putra Batam mengambil manajemen. Nah, setelah saya ambil prodi manajemen ini, ternyata benar minat saya yang sebelumnya tidak terlihat, sekarang mulai muncul. Yang mana saat ini saya sedang merintis usaha juga dengan teman-teman di luar sana, dan banyak sedikitnya ilmu yang saya dapatkan di prodi manajemen Putra Batam ini bisa saya terapkan di bisnis saya yang ada di luar, seperti itu. Buat teman-teman nanti yang setelah selesai sekolah mau melanjutkan kuliah, harus dipikirkan juga kalian mau menjadi seperti apa dan mau menjadi apa, minatnya itu apa. Jadi kalian harus tahu, aku mau kuliah ini, mau menjadi ini, saya mengambil jurusan ini, akan menjadi ini. Mungkin itu sih. Ada cerita lucu nih sedikit, keseruan yang saya alami di Putra Batam. Nah, jadi waktu itu saya ada ikut kompetisi di Pontianak. Nah, jadi lihat teman-teman yang dari kampus lain ini, mereka mencoba mengajukan nih ke kampusnya. Akhirnya saya coba ajuin dong ke Putra Batam, proposal lah untuk ke Pontianak waktu itu. Nah, akhirnya disetujui dong sama Putra Batam. Nah, sekali saya tahu, wah ternyata Putra Batam ini mendukung buat mahasiswanya yang berprestasi atau mahasiswanya yang aktif di luar gitu. Jadi kampus itu akan mensupport kita kalau kita mau terbuka dengan kampus gitu. Nah, hal yang saya sukai di Putra Batam ini, yang pertama, Putra Batam punya kelas shift. Jadi, dalam satu kelas itu kita akan ketemu dengan yang sudah kerja, yang baru lulus sekolah. Nah, yang saya suka dengan kelas ini kenapa? Jadi saya bisa berbagi cerita, saya bisa sharing dengan teman-teman yang sudah bekerja, dengan teman-teman yang baru lulus. Kenapa sih mereka juga ngambil jurusan ini? Atau kenapa sih yang kerja? Mungkin ada yang kerjanya di perpajakan, ada yang kerjanya di kantor notaris, tapi mereka ngambil kuliahnya manajemen bisnis. Nah, jadi kita saling bertukar cerita. Di situ akan timbul hal-hal baru yang menurut saya itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Kenapa sih orang mau berkuliah? Kenapa sih teman-teman ini mengambil jurusan itu gitu? Menurut saya Universitas Putra Batam itu keren. Kenapa? Berkat seminar-seminar yang diadakan Putra Batam di kampus, wawasan saya menjadi terbuka, dan salah satunya waktu itu seminar tentang pariwisata yang menginspirasi saya untuk mengembangkan usaha saya saat ini, yaitu startup di bidang pariwisata. Hai Kak Yosa. Hai Mila. Mau nanya dong, itu kan ada teman-teman yang mau kuliah tapi terkendala biaya gimana ya? Oh, kamu belum tahu nih? Belum. Nah, sekalian deh saya mau kasih tahu buat kamu dan teman-teman semua.
buat kalian yang saat ini mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, berprestasi namun terkendala oleh biaya, nggak perlu khawatir lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena saat ini sudah ada program pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Oh gitu, jadi buat teman-teman yang penasaran boleh cek linknya di bawah ini.